Rahayu, 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 salam sejahtera, salam kebajikan, salam cinta kasih selalu untuk sahabat pecinta SP dimanapun sahabat semua berada. Pada tema Sang Kinasih Satrio Piningit kali ini, kita akan mengangkat satu judul, yakni Sang Kinasih Mogok Kerja, Ratu Adil Cemburu Buta. Wahai sahabat, para putra putri Nusantara, berbicara tentang sosok Sang Kinasih Satrio Piningit dan sosok Sang Ratu Adil, tentunya selalu akan ada poin-poin plus ataupun nilai-nilai pembelajaran, bahkan edukasi yang membangun pribadi kita menjadi lebih baik lagi. Di mana setiap perjalanan Sang Kinasih Satrio Piningit dan sosok Sang Ratu Adil semuanya adalah mengandung hikmah-hikmah yang bisa membawa nilai-nilai kebaikan bagi putra-putri Nusantara, meski hanya melalui lewat cerita yang tergambarkan tentang perjalanan Sang Kinasih Satrio Piningit dan Ratu Adil. Mengapa dalam pembahasan kali ini Sang Kinasih Satrio Piningit, manusia mulia, memiliki sifat yang seperti manusia pada umumnya, sehingga beliau sampai-sampai mogok kerja karena keadaan Sang Ratu Adil yang terlihat cemburu buta. Mungkin saja kejadian ini dialami beliau di saat energi beliau terkoneksi dengan sosok Sang Ratu Adil, di mana sebenarnya sosok Sang Kinasih Satrio Piningit ini terpisah jauh keberadaannya dengan sosok Sang Ratu Adil. Akan tetapi Sang Yang Maha Kuasa telah membukakan sedikit hijab agar energi mereka bisa saling terkoneksi dengan melalui meditasi ataupun sebagainya. Sang Kinasih Satrio Piningit yang telah mengetahui akan keberadaan kekasih sejatinya, yakni sosok Sang Ratu Adil, di sana beliau mampu melihat dengan pandangan batinnya bagaimana keadaan keseharian Sang Ratu Adil. Sang Ratu Adil yang saat ini menjelma sebagai manusia, di sana beliau begitu digandrungi banyak sekali oleh manusia, khususnya kalangan pria. Sehingga melihat fenomena pemandangan ini, sosok Sang Kinasih Satrio Piningit mendapati hal yang sangat menyakitkan. Menyakitkan karena beliau melihat sosok Sang Ratu Adil telah digandrungi oleh banyak pria. Bahkan segala wejangan, segala apa yang disampaikan Sang Ratu Adil ini sangat menggugah hati dan selera untuk manusia-manusia yang ada di sekitar, agar bisa menjadi insan yang lebih paham lagi tentang keilmuan khususnya. Sehingga yang tadinya Sang Kinasih Satrio Piningit ini begitu berambisi di dalam membangun pribadi untuk menuju pembenahan diri dan pembenahan akan segala apa yang menjadi tugas-tugas yang diembannya. Sehingga di dalam kegalauan ini Sang Kinasih Satrio Piningit sempat bimbang, bahkan sempat mengalami dilema, sehingga segala pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya beliau fokus di dalam melakukannya justru malah menjadi mogok kerja. Mogok kerja dalam artian beliau sementara waktu mengendalikan segala rasa yang menerpa beliau. Manusiawi saja ketika kita dirundung masalah, tentunya kita pasti akan berdiam sejenak untuk mengendalikan segala apa bentuk-bentuk rasa yang menghampiri kita. Sang Kinasih Satrio Piningit juga begitu, ketika beliau mengalami cobaan dari sudut terpaan ujian mengenai rasa perasaan, beliau pun juga sempat galau mengalaminya. Itu juga tak heran mengapa banyak manusia saat ini yang diombang-ambing perasaannya justru malah terbenam dan terlarut di dalam segala dilema yang datang melalui perasaan sendiri. Bagi orang-orang yang telah tercerahkan, bagi orang-orang yang telah tersadarkan, tentunya mereka tidak akan berlarut-larut di dalam keterpurukan sebuah dilema perasaan. Di sana
Manusia yang cerdas, manusia yang memiliki kesadaran akan mengolah rasanya agar jangan sampai membelenggu bahkan memperbudaknya. Itulah yang dialami Sang Kinasih ketika beliau mogok kerja. Beliau mengolah rasanya, mengendalikan segala rasa yang menerpanya sehingga agar jangan sampai berdampak buruk kepada dirinya dan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya Sang Ratu Adil di dalam jarak yang begitu jauh terpisah dengan Sang Kinasih, beliau di sana juga layaknya seperti Sang Kinasih banyak diidolakan oleh orang-orang yang mengenalnya. Banyak diagung-agungkan, dibesar-besarkan oleh mereka-mereka yang telah paham kebijaksanaan dari Sang Ratu Adil. Namun sebagian dari mereka tidak mengerti, bahkan tidak memahami bahwa yang sedang berinteraksi dengan mereka itu adalah sosok Sang Ratu Adil yang menjelma menjadi manusia biasa. Akan tetapi sesungguhnya Sang Ratu Adil juga melihat seperti cerminan yang ada pada Sang Kinasih. Sang Ratu Adil juga sempat sedikit cemburu ketika Sang Satrio Piningit digandrungi oleh lawan jenisnya. Banyak para wanita bahkan pria yang mengidolakan bahkan mengagung-agungkan sosok Sang Kinasih, Satrio Piningit. Secara tidak langsung, secara naluri kemanusiaan, Sang Ratu Adil pun juga mengalami hal yang sama. Sedikit ada rasa kecemburuan, akan tetapi sosok Sang Ratu Adil ini lebih menyadari terlebih dahulu bahwa sesungguhnya apapun yang terjadi pada Sang Kinasih Satrio Piningit dengan digandrungi oleh para wanita-wanita ataupun pria-pria yang mengidolakannya, di sana Sang Ratu Adil sudah mampu mengcover rasanya, sudah mampu mengelola rasanya, sehingga Sang Ratu Adil tidak terjebak oleh rasanya. Dan saat mereka berinteraksi melalui sukma, di sana sempat terjadi perdebatan hebat antara Sang Kinasih Satrio Piningit dan sosok Sang Ratu Adil. Itulah salah satu persoalan ataupun permasalahan yang dihadapi sosok Sang Ratu Adil dan Satrio Piningit di dalam api kecemburuan, sehingga membuat di antara keduanya sempat tidak terjadi keseimbangan. Sempat terjadi ketidakseimbangan maksud saya. Dan ketika mereka berdua mengalami suatu hal yang tidak selaras ataupun tidak seimbang, maka yang terjadi adalah alam semesta ataupun bumi Nusantara ikut mengalami ketidakseimbangan. Bahkan ada dapat goncangan-goncangan. Salah hilap mohon dimaafkan. Salam santun, salam rahayu.